Bid'atus sahaba fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat berbagai peristiwa bagaimana para sahabat Nabi ada yang melakukan bid'ah, sesuatu yang Nabi tidak kerjakan dan Nabi tidak ajarkan ke mereka. Semasa hidup Nabi, Nabinya masih hidup, mereka melakukan bid'ah di hadapan Nabi. Padahal Nabi tidak pernah ajarkan mereka persoalan tersebut. Makanya kita beri judul Bid'atus Sahaba fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mari kita lihat amun maksus li kalimati kul. Nah, kita buktikan sekarang, saudara. Apa betul di dalam Al-Quran itu ada kalimat kullun yang artinya enggak semua? Perhatikan nomor 1, surat Al-An'am ayat 44, saudara. Ini ayat menceritakan tentang satu kaum yang Allah kirim azab kepada mereka. Kemudian Allah katakan apa? Falamma nasu ma dzukkiru bih. Tatkala mereka sudah melupakan apa-apa dari peringatan-peringatan yang sudah mereka diberikan peringatan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka kemudian kami buka kepada mereka pintu-pintu kegembiraan. Maksudnya pintu-pintu kegembiraan mereka dibiarkan tuh. Istidraj. Pintu-pintu kegembiraan semua dibuka sehingga mereka semena-mena. Saudara, nggak mau taat kepada Allah. Nah, jadi mereka nggak mau belajar tuh dari peringatan-peringatan yang pernah Allah berikan. Nah, ini menarik. Kata fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Abwaba kulli syai'. Nah, jadi pintu semua kesenangan. Apa betul semuanya dibuka sama Allah buat mereka? Enggak. Hanya dikit. Sebagian kesenangan yang Allah buka, tapi di sini dipakai kata apa? Kul. Kul di sini enggak semuanya, saudara. Nah, jadi kalau kita pelajari, enggak semuanya pintu kesenangan dibuka begitu saja untuk mereka oleh Allah. Nah, tapi ada sebagian sengaja diumbar supaya mereka istidraj, mereka makin lupa kepada Allah, lupa dengan peringatan, akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Surat An-Nahl ayat 69. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada lebah, apa Allah katakan kepada lebah yang Allah ciptakan? Summa kuli min kullis samarat. Maka makanlah olehmu dari semua daripada buah-buahan atau bunga-bungahan, saudara. Nah, jadi Allah ciptakan lebah, disuruh makan tuh semua bunga yang ada. Apa itu lebah makan semua? Enggak, saudara. Ya, yang dianugerahkan sama Allah lagi yang ada di sekitarnya dia makan, saudara. Jadi kulla di sini juga para ulama mengatakan maksudnya kebanyakan bunga ini silakan, tapi enggak semua bunga juga didatangi melebah. Enggak semua bunga juga didatangi oleh tawon, saudara. Nah, kemudian berikutnya lagi surat An-Naml. Tatkala burung hudhud, saudara, di zaman Nabi Sulaiman hilang. Begitu kembali memberi kabar kepada Nabi Sulaiman. Apa dia katakan? Inni wajadtu imra'atan. Nah, aku mendapatkan seorang perempuan, maksudnya Ratu Balqis, tamlikuhum, yaitu yang menjadi raja bagi mereka, jadi ratu. Wa utiyat min kulli syai', dan dia dianugerahkan oleh Allah segala sesuatu. Kulli syai'. Kul di sini, apa betul Ratu Balqis mendapat segala sesuatu? Enggak. Apa dapat segala sesuatu? Enggak ada, ya ikhwan. Iya, dia dapat kekuasaan, dapat wilayah yang besar, dapat kemakmuran. Iya, itu betul. Banyak Allah kasih anugerah. Saking banyaknya Allah katakan, saudara, yaitu utiyat min kulli syai', diberikan daripadanya segala sesuatu. Tapi maksudnya bukan segala sesuatu, kebanyakan. Nah, maka kata kullu ini sekali lagi artinya kadang-kadang semua, kadang-kadang artinya aglab, fil ghalib, kebanyakan. Surat Az-Zumar, saudara, 62. Di situ dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Ini yang dijadiin dalil oleh Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah bilang Al-Qur'an makhluk. Karena Allah khaliq kulli syai'. Karena bagi Mu'tazilah Al-Quran itu syai' minal asya.
Nah, karena Al-Quran adalah syai' minal asya, Allah menciptakan segala sesuatu likulli syai'. Nah, maka Al-Quran itu makhluk, kata Mu'tazilah. Nah, sementara saudara, nah di sini para ulama andai kata pun Al-Quran itu dikatakan syai', tetap nggak boleh disebut makhluk, saudara. Dan tetap Allah tidak menciptakan Al-Quran, karena Al-Quran itu kalam Allah. Jadi kalau dikatakan Allahu khaliqu kulli syai', nggak semua. Nah, buktinya Al-Quran bukan makhluk, saudara. Jadi hanya untuk menunjukkan kata kul di sini untuk kebanyakan. Yang terakhir, surat Al-Ahqaf ayat 25, saudara, juga tentang azab. Di mana azab yang dikirim oleh Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura ila masakinuhum. Jadi di sini dikatakan azab datang menghantam mereka dan menghancurkan kulla syai', semuanya. Bi amri rabbiha, dengan perintah dari Tuhannya. Fa asbahu la yura, akhirnya mereka itu enggak kelihatan kecuali hanya tempat tinggal mereka saja, hilang, hancur, lebur, saudara. Tapi kalau dikatakan menghancurkan segala sesuatu, emang semuanya hancur? Kan buminya masih ada, gunungnya masih ada, padang pasirnya masih ada. Nah, kata kulli di sini dimaksudkan al-aghlab, kebanyakan yang ada di sekitarnya sudah hancur. Singkat cerita, nomor 1 sampai 6 ini hanya untuk menunjukkan, saudara, kalimatul qul fi hadhil ayat wa mithluha amun maksus. Lafaz yang bersifat umum tapi maksudnya adalah khusus. Itulah ditarik kepada kata kullu bid'atin dolalah. Kata kullunya lafzun am, betul. Aslinya dia lafaz umum, tapi maksudnya adalah ghalibul bid'ah. Jadi kullu bid'atin maksudnya ghalibul bid'ah. Ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah adalah sesat. Dan mengakui ulama, sepakat semua ulama, kebanyakan bid'ah adalah sesat, saudara. Tapi tidak semua bid'ah sesat. Nah, itulah yang menjadi dalil jumhur. Sekarang kita lihat Imam Syatibi. Nah, bagaimana pandangannya tentang dalil-dalil tadi, saudara. Nah, Imam Syatibi sepakat inna ahadits Jabir wal Urbas wa Aisyah radhiyallahu anhum wadih. Imam Syatibi sepakat dengan Ibn Taimiyah. Ya, bahwa hadis Jabir, hadis Urbas, hadis Aisyah itu wadih. Bahwa semua bid'ah dalam urusan agama adalah sesat. Nggak ada di situ bid'ah yang tidak sesat. Sepakat. Nah, tapi ada yang menarik. Di hadis Jabir, saudara, di hadis Jarir, Imam Syatibi mengatakan, saudara, inna hadis Jarir wadih. Memang hadis Jarir itu juga wadih, bi anna, bahwa sesungguhnya ma la yukhalifus syariah wa illam yaf'alhun nabi falaysa bibid'atin. Jadi apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat, walaupun Nabi nggak pernah mengerjakan, itu bukan bid'ah, bal huwa syar'iyyun. Bahkan dia bagian daripada syariat, tak tarihi ahkamul fikhiyatil khamsah, yang masuk dalam hukum fikih yang 5, saudara. Jadi itu yang tadi sudah saya bacakan kalimatnya. Jadi jangan semua ulama kalau berbeda soal hukum di furu langsung menuduh hasil fatwa yang lain sebagai bid'ah, yang ini sunnah. Enggak begitu. Kalau dalam soal hukum, saudara, selama dia punya dalil, ulama yang bicaranya punya argumentasi daripada dalil syariat, walaupun mungkin mazhab lain melihat itu lemah, tetap dia produk syariat. Nah, kalau sudah produk sumber syariat, tidak boleh disebut sebagai bid'ah. Nah, inilah dalil-dalil yang disampaikan oleh mazhab yang ketiga berkaitan dengan 4 tadi, saudara. Nah, di sini sebagai catatan, perhatikan paling bawah. Idda'a kullu minal mazhabil awal wa tsani. Jadi mazhab yang pertama itu Ibn Taimiyah, begitu juga yang tsani jumhur, saudara, bi anna Syatibi ma'ahum, bahwa Imam Syatibi cocok dengan pendapat mereka. Nah, tapi banyak ulama mengatakan badal Imam Syatibi, akan tetapi sebetulnya Imam Syatibi mazhabun tsalits. Dia mazhab berdiri sendiri dalam soal ini, mu'tadilun mutamayyiz. Artinya dia mencoba netral, objektif. Ada bagian dia sepakat dengan Ibn Taimiyah, ya semua bid'ah itu sesat. Tapi ada bagian dia sepakat dengan jumhur. Kalau yang ada dalilnya jangan dibilang bid'ah dong.
yang ada dalilnya bilang syar'i. Nah, itu makanya tadi kita katakan pendapat kedua dan ketiga khilaf lafzi. Alhamdulillah. Baik, saudara, kita masuk halaman 26. Tadi sudah saya sampaikan al-khilaful lafzi baina syatibi wal jumhur. Dalam hadis Jarir, saudara, yang tadi man sanna fil islami sunnatan hasanah dan seterusnya. Imam Syatibi mengatakan qad samman nabi kullama lam yaf'alhu madama muwafaqan lisyari'ah sunnatan falam yusammihi bid'atan. Nah, jadi dalam hadis ini kata Imam Syatibi di sini ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Padahal ini Nabi nggak pernah lakukan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Berarti kalau dikatakan barang siapa yang mengada-ngada melakukan suatu sunnah yang nggak pernah ada, berarti orang ini yang buat. Nah, kalau orang ini yang buat, berarti Nabi nggak pernah melakukan. Tapi tetap Nabi sebut sebagai sunnatan hasanah. Nah, Imam Syatibi mengatakan kalau begitu ini nggak boleh disebut bid'ah selama dia punya dalil, saudara. Jadi sebutan sunnah hasanah, thariqah hasanah, thariqah yang baik. Apa maksudnya thariqah yang baik? Thariqah yang ada dalil. Sunnatan sayyi'ah, apa itu thariqah yang jelek? Thariqah yang bertentangan dengan dalil. Jadi sunnatan hasanah, thariqah yang enggak bertentangan dengan syariat. Sunnatan sayyi'ah, thariqah yang bertentangan dengan syariat. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, sedangkan jumhur mengatakan qad qasaman nabi. Nabi sendiri yang sudah memilah as-sunnata, bahwa sunnah thariqah itu ada hasanah, ada sayyi'ah. Fal murad bis sunnahuna thariqatan jadidah, thariqatun jadidah. Yang dimaksudkan dengan sunnah di sini adalah cara yang baru, yaitu bid'ah. Li'anna laisa hunaka sunnatan sayyi'ah. Sunnah dalam arti kata sunnah, saudara, nggak ada yang sayyi'ah. Berarti sunnah di sini yang dimaksud adalah thariqah. Ada thariqah hasanah, ada thariqah sayyi'ah. Thariqah inilah karena dia baru, maka dia adalah bid'ah. Jumhur memahami kalau gitu hadis ini harus dimaknai man sanna fil Islam bid'atan hasanah. Bid'ah itu adalah thariqah yang baru. Thariqah baru itu namanya bid'ah. Barang siapa yang membuat thariqah yang baru tapi bagus. Nah, barang siapa yang membuat thariqah yang baru tapi jelek. Nah, thariqah yang baru bagus itulah bid'ah hasanah. Thariqah baru yang jelek itulah bid'ah mazmumah. Wallahu a'lam. Nah, itulah yang perlu kita ketahui bagaimana tentang perdebatan ulama soal arti bid'ah, definisi bid'ah, dan dalil daripada hukum bid'ah. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan lihat. Tadi kita sebut, kata jumhur, sahabat juga bikin bid'ah. Apa benar? Kita lihat dulu. Karena nanti kalau kita nggak jelaskan, nanti kita diserang Wahabi. Wah, gawat ini markas syariat. Sahabat Nabi dibilang pelaku bid'ah. Gawat ini markas syariat, ini sahabat Nabi difitnah sebagai ahli bid'ah. Nah, jadi kalau tadi jumhur mengatakan sahabat sendiri melakukan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Nah, sahabat yang mana? Dalam kasus apa? Mari buka halaman 26. Baik, sekarang kita lihat bid'atus sahabah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat berbagai peristiwa bagaimana para sahabat Nabi ada yang melakukan bid'ah, sesuatu yang Nabi tidak kerjakan dan Nabi tidak ajarkan ke mereka. Saudara, semasa hidup Nabi, Nabinya masih hidup, mereka melakukan bid'ah di hadapan Nabi. Padahal Nabi tidak pernah ajarkan mereka persoalan tersebut. Makanya kita beri judul Bid'atus Sahabah fi Hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat tatkala masih atau di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita bagi dua. Ada Nabi melihat sahabat melakukan bid'ah, langsung ditegur dan dilarang. Artinya apa?
Artinya peristiwa tersebut dalil kalau sahabat memang melakukan bid'ah di zaman Nabi dan dilarang oleh Nabi. Nah, bid'ah yang dikerjakan sahabat dilarang oleh Nabi, ini bid'ah dhalalah. Ini bid'ah sayyi'ah. Makanya dilarang sama Nabi, saudara. Nah, kalau sudah dilarang, nggak boleh dikerjakan lagi sampai hari kiamat, saudara. Nah, perhatikan tuh. Jadi kalau ada bid'ah yang sudah dilarang oleh Nabi, berarti udah haram. Nabi sendiri nolak. Apa nih? Nabi nggak pernah ajarin, Nabi nggak pernah kerjain. Kok ada sahabat ngerjain begini? Apa-apaan ini? Terus Nabi larang, Nabi batalkan. Maka bid'ah itu bid'ah dhalalah, bid'ah mazmumah, bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak, diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai bagian pertama, inkarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal muhdatsatil lati ahdatsaha sahabah. Pengingkaran Nabi terhadap saudara hal-hal yang baru yang dilakukan oleh para sahabat yang Nabi nggak pernah ajarkan. Satu, yaitu peristiwa saudara hadis Abi Israil. Ada sahabat Nabi bernama Abu Israil radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Abu Daud. Diceritakan di situ, faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub, yaitu suatu ketika Nabi pernah berkhutbah. Waktu Nabi lagi khutbah di atas mimbarnya, fara'a rajulan qa'iman fis syamsi. Nabi melihat ada satu sahabatnya berdiri di bawah terik matahari. Nabi lagi khutbah di siang hari, jamaah yang lain duduk di dalam masjid, saudara, tapi ada satu yang berdiri di luar di bawah terik matahari. Fasa'alu anhu. Kemudian Nabi bertanya, siapa itu? Kenapa begitu? Kok berdiri di bawah terik matahari? Faqalu, maka para sahabat menjawab, hadza Abu Israil. Ini Abu Israil ya Rasulullah. Nazara, dia sudah bernazar, an yakuma, untuk berdiri, wala yaqud, dan dia tidak mau duduk, wala yastadil, dan dia tidak mau berteduh, wala yatakallam, dan dia tidak mau bicara, wa yasum, dan dia lagi puasa. Jadi dia nazar, dia mau puasa sambil berdiri, nggak mau duduk, nggak mau berteduh, dan nggak mau bicara sampai buka puasa. Ini nazar. Kemudian apa kata Nabi? Faqala, Nabi berkata kepada para sahabatnya, muruhu, suruh dia, falyatakalam, suruh bicara. Kemudian wal yastadil, suruh dia berteduh, wal yaqud, suruh dia duduk, wal yutimma sauma, puasanya terusin. Dia kan nazar puasa sambil berdiri di bawah terik matahari, jangan duduk, nggak mau bicara. Kata Nabi apa? Berteduh suruh dia duduk. Jadi nazar-nazar yang nggak bagus tuh kata Nabi ilangin, puasanya tetap jalanin. Nah, saya mau tanya, berarti sahabat tadi melakukan bid'ah tidak? Ada Nabi ngajarkan puasa model begitu? Di bawah terik matahari, berdiri, ngejemur, nggak ngomong, sampai buka puasa. Ada nggak Nabi ngajarin? Nggak ada. Kalau Nabi nggak ngajarin berarti apa? Bid'ah. Berarti ini kan nih sahabat ngarang-ngarang sendiri nih dengan nazarnya, saudara. Ini sahabat taunya dia nazar, ya nazar mesti dipenuhi. Tapi begitu saudara diarahkan oleh Nabi, semua sahabat tahu nazar puasanya tetap wajib. Nah, tapi yang bid'ah-bid'ahnya tadi hilangkan. Berarti ini bukti ada sahabat melakukan sesuatu yang nggak pernah diajarin oleh Nabi dan Nabi tolak. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, bid'ah bukan itu? Bid'ah disetujui atau ditolak oleh Nabi? Disepakati atau diingkari oleh Nabi? Kalau diingkari bid'ah hasanah atau sayyi'ah? Dhalalah tidak? Dhalalah. Apa boleh kita ulangi saat ini? Tidak boleh, jangan ditiru, saudara. Baik, sekarang yang kedua, hadis at-tarahhub. Ini hadis terkenal sekali, saudara. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i rahimahumullahu ta'ala. Diceritakan
Faqad jaa salasatu rahtin. Jadi pernah datang saudara ada 3 rombongan ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke rumah para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Yas'aluna an ibadati. Mereka semua bertanya, ngorek-ngorek istri Nabi, gimana sih ibadahnya Nabi? Puasanya bagaimana? Salat malamnya bagaimana? Saudara, jadi rombongan ini mau tahu dari istri-istri Nabi yang paling tahu apa yang dilakukan Nabi dalam rumah. Mereka tanya, mungkin Nabi bagaimana sholat sunnahnya, Nabi bagaimana sholat malamnya, Nabi bagaimana puasanya, saudara. Nah, falamma akhbaru, begitu mereka mendapat berita dari istri-istri Nabi tadi tentang bagaimana ibadah Nabi, ka'annahum taqalluha. Sepertinya mereka meremehkan. Ya, kalau gitu, setiap malam sholat malam nggak pernah tidur. Yang satu lagi, saudara, kita puasa nggak pernah kosong daripada puasa. Yang satu lagi jawab, anak nggak kawin sama perempuan. Nah, ini namanya tarahub rahbaniyah. Jadi yang satu sudah mereka rame-rame lihat kalau begitu seolah-olah ibadahnya Nabi sedikit. Mereka ibadahnya lebih hebat dari Nabi, saudara. Yang satu merasa sholatnya lebih hebat dari Nabi, yang satu merasa puasanya lebih banyak dari Nabi, yang satu lagi merasa lebih suci, nggak kenal perempuan, nggak mau kawin, saudara. Nah, akhirnya apa? Faqala, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, begitu Nabi mendengar kabar perilaku mereka, Nabi saudara mengatakan, menyampaikan kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Oh, kalian yang mengatakan begini dan begitu. Amma wallahi, ketahuilah kata Nabi, demi Allah, innil akhsyakum lillah. Demi Allah, aku yang lebih takut kepada Allah daripada kamu sekalian. Wa atqakum lahu, dan aku lebih bertakwa daripada kalian kepada Allah. Jadi Nabi negesin, ini orang hamba yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah. Lakinni, akan tetapi, walaupun aku ini hamba yang paling takut kepada Allah, paling takwa kepada Allah, tapi yang kulakukan, asumu wa uftir. Aku puasa, aku buka. Nah, jadi nggak puasa 3 hari berturut-turut, puasa wisol, merasa diri lebih hebat. Atau puasa tiap hari, nggak ada kosongnya. Ada saat-saat Nabi nggak puasa, saudara. Kata Nabi, aku manusia paling bertakwa, tapi asumu wa uftir. Ada saat aku puasa, ada saat aku nggak puasa. Wa usalli wa arqud. Ada saat aku sholat, ada saat aku tidur. Kemudian wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang menolak sunnahku, falaisa minni, tidak termasuk golonganku. Nah, jadi golongan ini disebut sudah tarahub, artinya dia mau menyendiri dengan niat mau mendekatkan diri kepada Allah, udah nggak mau dunia, saudara. Nah, akhirnya kelewat batas berlebihan seperti ini, dan itu ditolak oleh Nabi. Enggak, kata Nabi, enggak begitu Islam. Islam enggak mengajarkan begitu. Ada saatnya kita puasa, ada saatnya kita buka, ada saatnya kita sholat, ada saatnya kita tidur, ada saatnya menikahi perempuan, saudara, nikahi, saudara. Nah, jadi saya mau tanya sekarang, berarti orang-orang tadi nih, saudara, yang bertanya kepada istri-istri Nabi, terus merasa dirinya rohbaniyah, dalam batas melebihi Nabi, saudara. Nah, kita mau tanya, perbuatan mereka tadi bid'ah bukan? Bid'ah, saudara. Ada Nabi ngajarin begitu? Ada Nabi ngajarin puasa jangan buka-buka? Ada? Ada Nabi ngajarin sholat nggak usah tidur? Ada? Ada Nabi ngajarin jangan deketin perempuan, jangan kawin sama perempuan? Ada? Nggak ada, saudara. Berarti yang mereka lakukan bid'ah bukan? Diajarkan oleh Nabi begitu tidak? Nah, bid'ah mereka diterima atau ditolak? Yaitu disepakati, disetujui atau diingkari. Nah, itu namanya bid'ah hasanah atau sayyi'ah. Ini yang disebut bid'ah dolalah. Jelas? Ya, baik. Itu hadis tarahub. Kita tambahin lagi, saudara, masih ada. Sebab kalau contohnya satu, ntar dibilang cuma satu-satunya lagi. Kalau contohnya cuma satu, ntar dibilang itu kan cuma satu-satunya. Kalau satu-satunya kan nadir. Nadir kal ma'dum. Saudara, nah kita tunjukkan beberapa contoh, bukan satu. Baik, yang ketiga, saudara, yaitu yang berkaitan dengan hadis Ibn Mas'ud.
saudara. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah radhiyallahu anhum. Qala Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata, laqad raddan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menolak ala Utsman ibn Maz'un tentang perbuatan Utsman ibn Maz'un berkaitan dengan tabattul. Tabattul itu tarahub yang tadi kita ceritakan. Ai at-tafarruq lil ibadah, yaitu dia kosongkan hidupnya lepas dari seluruh dunia hanya untuk ibadah, wa tarkun nikah. Nah, untuk meninggalkan nikah, saudara. Nah, kemudian dikatakan walau adzina lahu lahtasaina. Andai kata perbuatan begitu diizinkan oleh Nabi, wah kita bisa dikebiri semua. Saudara, ya kalau nggak mau perempuan ya kebiri aja. Saudara, tapi di sini saudara, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, raddan Nabi. Berarti diterima atau ditolak? Ditolak. Jadi kalau ada dalam Islam ada orang mau mengebiri diri supaya nggak nafsu sama perempuan, ada diajarin sama Nabi begitu? Nggak ada, saudara. Ini seperti tadi, ini bid'ah. Dia menyendiri nggak mau kawin, dia menyendiri nggak mau nikah, dia menyendiri. Kalau tidak mau menikah, alasannya adalah, oh saya mau belajar dulu, saya menuntut ilmu, nggak apa-apa. Nah, kalau nggak mau nikah urusan enggak, saya merawat ibu dulu, ibu saya sakit, saya nggak mau nikah dulu. Itu kalau yang begitu-begitu boleh, itu namanya menunda pernikahan. Tapi kalau nolak, enggak, saya nggak mau nikah, saya mau dekatkan diri kepada Allah. Nikah itu ngotori diri, nikah itu membuat saya jauh dari Allah, nikah itu hanya menghamba kepada hawa nafsu. Ini berarti menolak sunnah Nabi. Yang menolak sunnah Nabi semacam ini, saya mau tanya, oleh Nabi diterima atau ditolak? Berarti yang dikerjakan saudara oleh Utsman ibn Maz'un ini bid'ah, bukan? Disetujui atau ditolak oleh Nabi? Diterima atau diingkari? Berarti dia bid'ah hasanah atau sayyi'ah? Inilah yang disebut bid'ah dolalah. Baik, yang keempat, hadis shaumul wisal. Saudara, ada beberapa sahabat pada awalnya melakukan shaumul wisal. Shaumul wisal disambung puasanya, saudara. Jadi puasanya nggak sehari, 2 hari baru buka, 3 hari baru buka. Jadi kan bukan puasa dari fajar maghrib buka, enggak, saudara. Nah, ada sementara sahabat yang melakukan itu. Nah, waktu ditegur oleh Nabi, mereka menjawab. Apa kata mereka? Innaka tuwasil ya Rasulullah. Kami melihat engkau itu puasanya terus menerus ya Rasulullah. Jadi sahabat ngelihat Nabi nggak buka-buka. Hari ini puasa, malam masih puasa, besok masih puasa. Nah, mereka pikir itu sunnah, mereka tiru. Padahal Nabi nggak ngajarin mereka, saudara. Nah, jadi menurut pandangan mereka, Nabi itu puasa wisol, nggak buka-buka, saudara, sehingga mereka tiru. Padahal Nabi nggak ngajarin. Nah, begitu Nabi tegur mereka, mereka bilang, engkau sendiri kami lihat tuwasil ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Inni lastu kahayatikum. Ana ini enggak seperti antum. Kata Nabi, inni abitu inda rabbi. Aku ini tidurnya di sisi Allah. Yut'imuni wa yusqini. Allah yang kasih aku makan dan Allah yang kasih aku minum. Kan kita tahu Nabi juga tidur, tapi kan hatinya nggak pernah tidur, matanya merem, hatinya enggak. Jadi hayat Nabi sama sahabat beda. Jadi mungkin sahabat ngelihat Nabi nggak buka, tapi Allah udah kasih Nabi makan dan minum, saudara. Yang sahabat nggak ngelihat. Nah, maka itu Nabi tolak, jangan ngikutin begini. Ini bid'ah kalau kalian lakukan wisol. Nah, jadi sekali lagi, nah puasa wisol yang dilaksanakan oleh sahabat tadi, saudara, diajarkan Nabi tidak? Enggak. Ada disuruh sama Nabi? Enggak. Mereka kerjakan, ditegur tidak? Ditegur. Kalau ditegur berarti diterima atau ditolak? Disetujui atau diingkari? Berarti bid'ah hasanah atau sayyi'ah? Ini yang disebut bid'ah dolak. Makanya dilarang oleh Nabi, saudara. Nah, itulah beberapa contoh bid'ah yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan ditolak oleh Nabi. Kalau sudah ditolak, nggak boleh kita ulangi. Makanya umat Nabi sekarang shaumul wisal tetap nggak boleh. Kalau sekarang ada, saya mau puasa 5 hari berturut-turut, saya nggak mau buka-buka, nggak boleh ya ikhwan. Walaupun saya niat lillahi ta'ala, saya mau taqarrub ilallah, saya mau mendekatkan diri, nggak bisa, Nabi larang. Nah, kalau kita tetap lakukan, kita melakukan bid'ah dolalah. Na'udzubillah min dalik.
Baik, sekarang bagian kedua. Bagian kedua, bid'atus sahabah fi hayatin Nabi, di bagian iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal muhdatsatil lati ahdatsaha sahabah. Kali ini bid'ah yang dilakukan oleh sahabat tapi diterima oleh Nabi, disetujui. Nah, kalau ada satu bid'ah yang diterima oleh Nabi, disetujui oleh Nabi, bahkan Nabi suruh sahabatnya ikut mengamalkan, berarti bid'ah tersebut bid'ah hasanah yang berubah, saudara, menjadi syariah karena udah disetujui oleh Nabi. Jadi kalau udah ikrar dari Nabi bukan bid'ah lagi namanya. Kalau sudah disetujui Nabi bukan bid'ah lagi namanya. Berarti namanya sudah bagian dari ajaran Nabi. Tapi sebelum disetujui oleh Nabi, bid'ah bukan? Bid'ah. Contoh, saudara, mari kita lihat hadis Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Hakim, Imam Bukhari bi ikhtisar. Imam Bukhari dengan singkat juga ikut meriwayatkan. Apa ceritanya? Mari kita lihat, saudara. Faqad kana Bilal radhiyallahu anhu, dulu Bilal kebiasaannya yaltazimu bit-taharah. Beliau ini merutinkan untuk bersuci, berwudu. Ba'da kulli hadatsin. Pokoknya setiap beliau hadas, beliau wudu. Mau buang angin, ya wudu. Setelah buang air kecil atau buang air besar, ya wudu. Pokoknya kalau beliau dapat hadas, beliau wudu. Kemudian wabis sholati rak'atain, dan sudah menjadi kebiasaan Bilal sholat 2 rakaat ba'da kulli tahara, setiap selesai bersuci. Setiap hadas langsung bersuci, setiap bersuci langsung sholat 2 rakaat. Itu kebiasaan siapa? Bilal, saudara. Begitu juga sholat 2 rakaat ba'da kulli adzan. Nah, beliau ini muadzinnya Nabi, tukang adzannya Nabi. Setiap beliau setelah azan, beliau sholat 2 rakaat. Nah, ini kebiasaan yang dilakukan oleh Bilal, saudara. Walam yaf'alhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi nggak pernah kerjakan itu, saudara. Dan Nabi juga tidak tahu kalau Bilal mengerjakan itu, saudara. Nah, akhirnya ketika suatu hari Nabi bertanya, kita tahu waktu Isra Mi'raj, kemarin cerita Isra Mi'raj, Nabi kan jalan-jalan di sorga. Nabi jalan-jalan di sorga, Nabi lihat ada yang begini, ada yang begitu, termasuk setiap Nabi jalan, Nabi dengar kayak ada suara gemerincing terompah di depan Nabi. Nabi penasaran, siapa itu orang? Ada di sorga juga, jalan di depan Nabi, suara gemerincingnya kedengeran sama Nabi, saudara. Nah, seminta selalu Nabi lihat, oh itu Bilal. Nah, makanya Nabi bertanya kepada Bilal. Apa pertanyaan Nabi? Ya Bilal, hei Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Dengan apa kau mendahului aku ke sorga? Kalau di depan kan berarti mendahului. Nabi dengar ada langkah gemerincing terompahnya, saudara. Bima sabaqtani ilal jannah. Dengan apa kau, yaitu mendahului aku di sorga? Ma dakhaltul jannah qat, tidaklah aku masuk ke dalam sorga, saudara, illa kecuali sami'tu khosyatan. Itu khoknya 2 kali ya, khosyah, bukan ha, khosyah. Tidaklah aku masuk ke dalam surga kecuali aku mendengar geberincing daripada terompamu amami, di depanku. Jadi bila ditanya, ente udah kerjain ibadah apa nih bisa begini hebat, bisa Allah muliakan, tinggi derajatnya? Nah, Bilal mengingat apa yang dikerjain. Kayaknya perasaan Bilal nggak ada yang istimewa. Nabi tanya, apa yang kamu kerjakan? Coba cerita, apa yang kamu kerjakan? Aku nggak tahu. Kalau Bilal adzan, Nabi tahu. Bilal sholat 5 waktu, Nabi tahu. Bilal bantu Nabi, Nabi tahu, saudara. Bilal ikut jihad, Nabi tahu. Jadi Nabi tanya, coba sampaikan kepadaku apa yang aku belum tahu yang kamu kerjakan. Diceritakan sama Bilal, ya Rasulullah, setiap aku hadas, aku selalu bersuci. Dan setelah bersuci, aku selalu sholat 2 rakaat. Dan setiap
yaitu aku mengumandangkan azan, setelah itu selalu aku sholat 2 rakaat. Saudara, nah akhirnya apa? Nabi lihat ini yang menyebabkan Bilal selalu Nabi temui ketika Nabi diizinkan oleh Allah untuk melihat sorga. Saudara, artinya saya mau tanya, itu yang dilakukan Bilal diajarin Nabi gak? Nggak ada, nggak ada, saudara. Nah, jadi sholat qoblal wudu, sholatul wudu, saudara, ini dia Bilal yang pertama kali melakukannya dan disetujui oleh Nabi, saudara. Nah kalau sudah disetujui berarti menjadi sunnah. Setiap hadas sunnah berwudu, saudara. Nah setiap adzan, saudara, disunnahkan sholat, karena memang bainal adzanain sholatun, kata Nabi. Antara adzan dan iqamat ada sholat, dan itu Bilal yang pertama melakukannya, saudara. Nggak sampai di situ, setiap selesai wudu sholat, kita kenal dengan nama sholat sunnatul wudu, ya kawan. Bilal yang mengerjakan, disetujui oleh Nabi. Saya mau tanya, sebelum Nabi setuju, sebelum Nabi tahu, Bilal melakukan itu tanpa tuntunan Nabi, tanpa disuruh Nabi, tanpa diajarin Nabi, bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi begitu disetujui Nabi, bid'ah atau sunnah? Sunnah, saudara. Kira-kira jelas gak? Nah ini kalau ditayangkan yang ini, orang-orang Wahabi biasanya bilang itu kan udah disetujui oleh Nabi. Saya nggak bicara soal disetujuinya. Sebelum disetujui kan bid'ah. Jadi Nabi tuh nggak kereng-kereng banget ngadepin bid'ah. Nah, bid'ah yang jelek Nabi tolak, bid'ah yang bagus Nabi terima, saudara. Artinya jangan pukul rata semua bid'ah jelek, saudara. Oh ini bid'ah, Nabi lihat bagus, Nabi kuatkan, saudara. Oh ini bid'ah jelek, bertentangan dengan syariat, Nabi tolak. Berarti memang bid'ah ada 2, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang kedua, mari kita lihat, tidak kalah menarik, saudara. Hadis Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhu. Khubayb ibn Adi waktu ditangkap oleh orang-orang kafir mau dihukum mati. Orang kafir nonton dia, saudara, di kota Mekah. Begitu mau dihukum mati, ini Khubayb, Nabi sudah hijrah ke Madinah. Khubayb ibn Adi. Sebelum dihukum mati, saudara, Khubayb ditanya sama orang kafir, kau punya permintaan apa sebelum mati? Khubayb katakan, biarkan aku sholat sebelum aku dihukum mati. Anda Khubayb sholat 2 rakaat, rakaatan khafifatan, enggak lama sholatnya, cepat. Nah selesai sholat, orang-orang kafir mengatakan, kata orang-orang kafir, kau takut mati ya? Jadi minta sholat dulu. Dijawab oleh Khubayb, demi Allah kalau aku takut mati, aku lamain sholatnya. Kalau aku takut mati, aku lamain sholatnya. Baca ayat yang panjang-panjang. Justru aku mau segera mati syahid, aku ringkaskan sholatnya. Nah, berita ini sampai ke Nabi di Madinah, bahwa Khubayb sebelum dihukum mati, sholat 2 rakaat. Fa'aqarrahun Nabi. Dan disetujui oleh Nabi. Dan akhirnya apa yang dilakukan Khubayb di kemudian hari banyak ditiru oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'in yang mau dihukum mati oleh khalifah, sebelum hukum mati minta sholat dulu, saudara. Nah saya mau tanya, perilaku Khubayb tadi minta sholat dulu 2 rakaat sebelum dihukum mati, saudara, sholat sunnah, diajarkan Nabi tidak? Enggak ada. Berarti bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi kemudian Nabi setuju, berarti bid'ah atau sunnah? Sunnah. Kira-kira jelas tidak? Tapi setidaknya di saat Nabi hidup, ada sejumlah sahabat melakukan hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi, yang tidak disuruh dan tidak diajarkan oleh Nabi, saudara. Itulah yang disebut bid'ah. Ada yang ditolak oleh Nabi, dia jadi bid'ah dolalah. Ada yang diterima oleh Nabi, dia jadi bid'ah hasanah, bahkan dia menjadi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutkan yang ketiga. Hadis Imam Quba. Mari kita lihat. Dalam Sahihul Bukhari dan Jami'ut Tirmidzi diceritakan, kana ahadul ansar imaman di Masjid Quba. Dulu ada seorang ansar menjadi imam di Masjid Quba. Wa yaltazim, dan dia merutinkan diri qabla qiraatis surah, sebelum dia membaca surat, bi qiraatis suratil Ikhlas. Dia membiasakan diri membaca suratul Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Fastaka ashabu ilan nabi. Akhirnya jamaahnya dia nih di masjid, teman-temannya
mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah. Nah, nuwasil suaya ya Habib. Nah, tanya. Jadi di sini saudara, orang Ansor ini menjadi imam di Masjid Kuba. Setelah baca suratul Fatihah kan baca surat. Sebelum baca surat dia baca kulhu dulu, suratul Ikhlas. Setiap sholat begitu. Fatihah kulhu baru surat, Fatihah kulhu baru sholat. Dan dia jadi imam di Masjid Kuba. Fastaka ashabu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatnya ngeluh, ya Rasulullah ini gimana? Orang ini selalu iltizam bi suratul Ikhlas. Selalu dia melazimkan diri dengan suratul Ikhlas. Kemudian faqala, saudara. Di sini saudara faqala, Nabi orang itu waktu ditanya, saudara, kenapa kamu begitu? Saudara. Fasalahun Nabi bertanya, kenapa kamu begitu? Tuh teman-teman kamu tuh jamaah kamu mengeluh. Kenapa kamu begitu? Kenapa habis Fatihah surat Ikhlas baru surat yang lain? Dia jawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku cinta dengan suratul Ikhlas ya Rasulullah. Dengar jawaban itu, apa kata Nabi? Hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkan kamu ke dalam surga. Nabi nggak larang, dia tetap begitu ya kawan. Akhirnya orang itu bicara sama kawan-kawannya, ya sudah kalau kamu nggak suka, saya mundur jadi imam. Saya suka dong surat Ikhlas, saya nggak mau tinggal. Akhirnya lanjut, saya mau tanya, kerjaan tadi bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi sebelum disetujui oleh Nabi memang bid'ah, setelah disetujui oleh Nabi menjadi sunnah. Artinya satu sunnah yang diikrar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang keempat, saudara, begitu juga hal serupa terjadi, saudara, terhadap Amir Sariyah. Karena ahadus sahaba amiran li sariyatin. Dulu ada seorang sahabat komandan dari suatu pasukan, saudara. Wa yaltazim ba'da qira'ati surah bi qira'ati suratil Ikhlas. Nah, kalau yang ini saudara, kebalikannya, setiap selesai baca surat selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Fastaka ashabu ilan Nabi bidzalik. Kemudian para sahabat Nabi mengeluh, lapor ke Nabi. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuali. Nabi suruh mereka tanya, kenapa dia begitu? Saudara. Nah, akhirnya faqala. Akhirnya orang tadi begitu ditanya, dia jawab, innaha sifatur rahman. Saya suka suratul Ikhlas karena suratul Ikhlas itu isinya adalah sifatur rahman, yaitu sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maha agung. Kemudian apa kata Nabi, saudara, kepada para sahabat yang melapor? Akhbiruhu anallaha yuhibbu. Kasih kabar dia bahwa Allah juga mencintai dia. Subhanallah. Ini yang begini-begini, saudara, Nabi nggak ajarkan. Nabi nggak ngajarin setiap habis surat Al-Fatihah harus suratul Ikhlas. Nggak ada. Setiap baca surat goblah atau sesudahnya harus baca Al-Ikhlas. Nggak ada. Sahabat yang ngerjain sendiri. Sebelum disetujui oleh Nabi, mereka melakukan hal yang tidak diajarkan Nabi. Berarti bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi setelah disetujui oleh Nabi, dia menjadi sunnah. Kira-kira jelas tidak? Baik, lanjut. Nomor 5. Hadis Qutadah ibn Nu'man. Kana Qutadah radhiyallahu anhu yaltazim bi qira'ati suratul Ikhlas fi kulli raq'atin min qiyamihi fil lail. Ini Qutadah lain lagi. Dia sudah membiasakan diri baca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat salat malam. Waqad sami'ahu Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Abu Sa'id dengar itu kabar. Ternyata Qutadah ini akhuhu li ummih, saudaranya seibu dengan Abu Sa'id Al-Khudri, saudara. Waja'a ilan Nabi. Kemudian datang ini Abu Sa'id Al-Khudri ke Nabi melapor, ka'annahu yatakalluha, artinya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aduh gimana sih nih? Saudara saya kalau sholat malam kulhu lagi. Kayak dikecilin, kulhu lagi. Dikit-dikit Al-Ikhlas, diremehin. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya. Innaha, sesungguhnya suratul Ikhlas la ta'dilu thulutsal Qur'an, sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi pekerjaan Qutadah tadi yang diremehin sama saudaranya, saudara baca kulhu lagi. Ternyata justru dikuatkan oleh Nabi. Bagus dia baca kulhu. Nah, membaca kulhu setiap sholat malam, setiap rakaat kulhu saja ada diajarkan oleh Nabi.
Nggak ada. Sahabat melakukan itu, yang nggak dikerjakan oleh Nabi, berarti bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi kemudian disetujui oleh Nabi, fa'aqarrahin Nabi. Saudara, menjadi bid'ah apa? Hasanah, bukan bid'ah dhalalah. Baik, sekarang yang keenam, hadis munajat hadis sahabat. Ada satu sahabat berdoa dengan uslub yang Nabi nggak pernah ajarin. Da'a hadis sahabat bidu'ain. Seorang sahabat berdoa dengan suatu doa, lam yasma'hum minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu dia nggak pernah dengar dari Nabi. Nabi nggak pernah ngajarin. Apa bunyinya? Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamdu. La ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Dia baca ini doa. Nabi dengar itu doa, saudara. Nabi nggak pernah ajarin doa semacam ini. Tapi apa kata Nabi? Laqad da'a bismillahil a'zam. Dia sudah berdoa dengan nama Allah yang maha besar, maha agung. Nama agung yang mana? Alladzi idza du'iya bihi. Yang siapapun kalau berdoa dengan uslub asmal azam yang seperti itu, ajaba, pasti akan dikabulkan doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan kalau dia itu berdoa dengan itu, pasti dikabulkan doanya, dan apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah. Perhatikan, sebab sekarang ini kadang-kadang Wahabi ini, saudara, di luar, kalau kita baca doa karangan ulama, dia kecam. Hadza du'a laysa minan nabi. Hadza du'a laysa minan nabi. Saudara, doaul ulama, doaus salaf, doaus sahabat, doaut tabi'in, doaut tabi'it tabi'in, saudara, itu semua boleh kita amalkan. Kan sekarang kan yang menghina rotibul haddad, rotibul attas, hadza laysa minan nabi. Saudara, enggak begitu, saudara. Nabi lihat ada sahabat baca doa yang Nabi enggak pernah ajarin. Doanya benar, uslubnya bagus, saudara. Munajat kepada Allah, Nabi puji. Subhanallah. Nah, jadi saya mau tanya, kalau sahabat baca doa yang Nabi enggak pernah ajarin, terus dia baca itu doa, bid'ah bukan? Bid'ah, tapi ternyata diterima atau ditolak oleh Nabi? Diterima. Ini bid'atus sahabat fi hayatin Nabi, fa'aqarahan Nabi. Dan Nabi menerima daripada perbuatan tersebut. Alhamdulillah. Kita tambahkan sedikit lagi, saudara. Kita tambahkan, saudara, nomor 7. As-sabi'. Hadis dzikril i'tidal. Saudara, ini riwayat Al-Bukhari wa Muslim, wa Ahmad wa Nasa'i wa Abu Daud wa Tirmizi wa Ibn Majah wal Hakim radhiyallahu anhum. Diceritakan kana rajulun minas sahabah yazidu dzikran ba'da raf'ihi minar ruku' khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seseorang dari sahabat menambahkan kalimat zikir setelah dia bangun dari ruku, waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia salat di belakang Nabi. Nah, apa dia katakan? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang Nabi ajarin Rabbana walakal hamdu, ditambahin sama dia. Yaitu yang ditambahin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falaman saraf, setelah sholat selesai, saudara, Nabi bertanya, manil mutakallim anifan. Siapa itu yang baca doa itu tadi? Nabi dengar, karena dia diri di shaf di belakang Nabi. Siapa itu yang baca ditambahin? Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini tambahan ziyadah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dari sahabat ini. Nabi tanya, siapa itu yang nambahin tadi? Orang tadi mengatakan, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Laqad ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha. Aku sudah lihat, waktu Nabi sholat, Nabi lihat ada 30-an malaikat, saudara, berebut rame-rame untuk mencatat daripada pujiannya tadi. Subhanallah. Dia menambah doa tadi. Udah gitu dalam sholat lagi, saudara. Nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Bid'ah bukan? Tapi sekarang Nabi melihatnya jelek atau bagus? Bagus. Terus ditolak atau diterima oleh Nabi? Diterima. Ada dibilang bid'ah dhalalah? Nggak ada, saudara. Bahkan kalau bid'ah yang sudah diterima oleh Nabi, maka menjadi sun. Baik. Kemudian yang nomor 8. Ini menarik. Hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahumullah. Dikatakan faqad kana ar-rajul minas sahaba idza jaa ila shalah. Dulu, saudara, kalau ada orang telat salat, masbuqan,
Dulu di zaman Nabi pada awalnya, kalau ada orang masbuk nih masuk masjid, sholat terlambat, saudara. Itu sebelum dia sholat, yas'alu fayukhbir bima sabaq min sholati. Dia nanya dulu. Nanya dengan orang di sekitarnya, atau nyolek sebelahnya, ini rakaat keberapa? Nah, jadi kalau dikasih isyarat, rakaat pertama, 2, pakai jari, atau ada orang ngasih kabar, itu rakaat tinggal rakaat 1 rakaat lagi. Dia nanya dulu, saudara. Kenapa dia tanya? Bima sabak, saudara, yas'alu, saudara, fayukhbaru bima sabak min sholati. Maka yang dilakukan, fayusolli ma fatahu summa yulhik bil jamaah. Oh, ini udah 2 rakaat, dia takbiratul ihram, dia sholat sendiri dulu tuh yang 2 rakaat. Dia sholat sendiri 2 rakaat, yang 3 rakaatnya baru ikut imam. Oh, dia kehilangan 1 rakaat, dia sholat sendiri dulu, imamnya lagi rakaat kedua, dia sholat sendiri dulu tuh 1 rakaat. Kemudian yang kedua ikut imam. Semua sahabat begitu ya, ikhwan. Untuk masbuk pada awalnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hatta ja'a Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah peristiwa ketika Mu'adz bin Jabal terlambat sholat, masbuk. Apa kata Mu'adz? Faqala la arahu sallallahu alaihi wasallam ala halin ila kuntu alaiha. Pokoknya kalau aku masuk telat, aku lihat Nabi di rakaat berapa, aku ikut dengan Nabi. Jadi beliau nggak mau tuh sholat kayak tadi, ikut dulu sama Nabi. Nanti kalau sudah selesai, baru aku teruskan sisa rakaatnya. Masya Allah. Sekarang yang kita pakai yang mana? Yang ini kan? Yang Mu'adz bin Jabal kan? Nah, terus Nabi tahu itu, saudara. Dari mana Nabi tahu? Biasanya kalau Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian Nabi menghadap jamaah, semua salamnya bareng. Pada awalnya kan salam bareng semua, nggak ketahuan yang masbuk yang mana. Tapi kali ini begitu Nabi nengok ke belakang, Mu'adz bin Jabal sendirian yang lagi sholat berjamaah. Nabi tanya, kenapa begitu? Mu'adz menceritakan, aku nggak mau mendahului engkau ya Rasulullah. Kalau kau sudah ruku, ya aku ikut ruku. Kau diri, aku ikut diri. Sisanya baru aku selesaikan. Apa kata Nabi? Saudara, Nabi mengatakan, Inna Mu'adz qad sanna lakum sunnatan. Mu'adz telah membuat cara baru buat kalian semua. Kadzalik, yang demikian itu faf'alu, kerjain seperti itu. Nah, baru mulai saat itu sampai hari ini, saudara, diterima oleh semua mazhab, saudara. Begitulah cara masbuk sholat. Nah, saya mau tanya, itu kerjaan Mu'adz pada saat sebelum Nabi ajarin bid'ah bukan? Ada ditolak sama Nabi? Enggak, diterima sama Nabi, saudara. Bahkan jadi sunnahnya yang sekarang diterima oleh semua mazhab. Alhamdulillah. Baik. Nanti cukup sampai 10 aja, saudara. Baik. Sekarang yang ke-9. At-tasi'. Hadis Ruqayyah Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Ini ruqyah, saudara. Ruqyah. Hadis Ruqyah Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Raqa Abu Sa'id al-Khudri rajulan ladagathu aqrabun bi qira'ati Fatihatin. Bi qira'ati Fatihatil kitab. Abu Sa'id al-Khudri suatu ketika, saudara, pernah meruqyah orang yang digigit kalajengking dengan membaca suratul Fatihah iddamarrat beberapa kali, ijtihadan minhu, sesuai dengan ijtihadnya. Nabi nggak pernah ngajarin, saudara. Walaysa tauqifan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah ngajarin. Fasa'alahu. Kemudian, saudara, Nabi bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu itu ruqyah? Abu Sa'id, dari mana kamu tahu itu ruqyah? Padahal Nabi nggak pernah ngajarin. Kemudian dijawab oleh Abu Sa'id, "Ya Rasulullah, ma daritu annaha ruqyah." Aku nggak tahu itu ruqyah, cuman ijtihad aja. Dan akhirnya dibetulin oleh Nabi, fa'agarrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id? Meruqyah orang digigit kalajengking dengan membaca surat Al-Fatihah beberapa kali untuk diobati, sampai orang tersebut ternyata akhirnya baik, saudara. Ternyata perbuatan tadi nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Berarti kalau nggak pernah diajarkan oleh Nabi, bid'ah bukan? Ruqyahnya Abu Sa'id bid'ah bukan? Tapi agarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sharat sunnah, saudara. Nah, begitu juga yang terakhir, al-akhir, yang asyir. Hadis Kharijah ibn Salat, saudara. Karena li Kharijah ini sahabat Nabi, Ammun, dulu dia punya seorang paman.
Marra biqaumin, dia pernah lihat suatu kaum di suatu perkampungan. Wa indahum majnun. Wa indahum majnun, dan orang di kampung itu ada satu orang gila. Mausukun fil hadid, yang diikat dengan besi, saudara, dirantai. Faraqahu bi Fatihatil Kitab salatata ayyam. Kemudian diruqyah, diobatin dengan membaca surat Al-Fatihah selama 3 hari. Fi kulli yaumin marratin, tiap hari 2 kali baca Fatihah. Dibacain tuh orang gila, saudara. Fabara'a, sembuh. Fa'atahu mi'ata syad. Saking jurangnya ini keluarga di kampung tersebut, si Majnun ini dalam 3 hari bisa baik, orang gila, saudara. Akhirnya dikasihlah dia 100 ekor kambing, saudara. Nah, tapi kemudian saudara paman Yakhirga inilah ragu. Fa'atan nabiyya liyas'alah, datang ke Nabi, boleh gak nih? Nih nerima kambingnya halal apa enggak nih? Ini kan takutnya kayak dukun ya kawan. Ini habis dibacain dapat kambing, halal enggak nih? Halal atau haram? Nah, tapi apa kata Nabi? Qul faman akala bi ruqyati batilin faqad akalta bi ruqyati haqqin. Kata Nabi, makan. Memang ada orang-orang yang nyari makan dengan jalan ruqyah yang batil, itu haram. Para dukun, saudara. Tapi kau memakan hasil ini dengan cara yang betul, ruqyatu haqqin. Cara ruqyahmu betul dengan ayat Al-Qur'an, halal, terima, makan. Nah, saya mau tanya, berarti yang dilakukan itu bukan diajarin sama Nabi pada awalnya, bid'ah bukan? Bid'ah, saudara. Tapi saya mau tanya, nah, kemudian diterima tidak oleh Nabi? Diterima. Kalau sudah diterima menjadi sunnah. Alhamdulillah. Kita sudah sampai halaman 29, saudara. Saya rasa cukup sampai di sini. Bid'ah ini kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang, saudara, kita akan lanjutkan. Memang ini bahannya panjang sekali, saudara, panjang sekali. Kalau sudah bicara tentang bid'ah ini panjang sekali. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan sampai kita ngambil kesimpulan. Nanti di bab terakhir, fil akhir, saufa nara al-fatawa al-mu'asirah min ulama'il wahhabiyah allati ajazat ba'dul a'mal. Saudara, kita akan lihat fatwa-fatwa ulama-ulama Wahabi minas Saudiyah, dari Saudi, saudara, yang pada akhirnya mereka ajazat, fatwa mereka, fatwahum ajazat ba'dul a'mal al-mubtadi'ah fi za'mihim. Jadi yang dulu mereka bilang ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ternyata sekarang mereka yang kerjakan itu semua, ya. Ada di kitab kita dan nanti akan kita jelaskan insya Allah. Ila hadzal qadar naktafi. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala yubarik lakum wa an yaftaha alaina wa alaikum abwabal ulumin nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.